Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Ibu-ibu? Coba dihidupkan dulu mikrofonnya Ibu. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, hari ini saya akan melakukan presentasi tugas dari CGP aksi nyata modul 1.4 tentang budaya aktif. Nah, semangat Ibu Bapak. Semangat. Oke, langsung saja tuh. Nah, hari ini saya akan melakukan presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, poin pertama, konsep inti budaya positif itu meliputi 8 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sampingnya ini ada profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila itu yang dikatakan sebagai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bineka global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Nah, pada miskonsepsi ini ada 4 yang harus guru tahu. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif afektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangannya tentang dunia. Ini ada 2 perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, kita lihat di tabelnya realitas. Kalau menurut stimulus respon ini realitas kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini adalah perbedaan atau pandangan teori stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan atau batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama.
Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bapak Ibu Guru terkait dengan coba Bapak Ibu Guru terapkan apa yang biasa Bapak Ibu Guru terapkan disiplin positif yang ada di sekolahnya. Ada yang bisa jawab? Biasa yang Ibu Bapak Guru terapkan di sekolah itu apa contohnya? Ibu Bapak Guru? Halo? Iya. Coba berikan contohnya. Ibu Kitty ya? Ya, silakan. Iya. Contoh disiplin positif yang biasa kami terapkan di sekolah. Yang pertama, pembiasaan untuk datang pagi tepat waktu. Ya. Kemudian mengucapkan salam jika bertemu dengan guru maupun teman. Kemudian sapa, senyum, dan salam itu ya tadi ya, sapa, senyum, dan salam tadi. Nah, yang berikutnya biasanya kami menerapkan disiplin positifnya untuk kalau siswa itu harus memasukkan baju ke dalam, memakai seragam lengkap. Iya. Itu yang biasa kami terapkan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu termasuk pada disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita ya, Bu Guru. Nah, pada disiplin positif ini juga ada yang dikatakan menumbuhkan disiplin yang didorong dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, kita terapkan disiplin positif ini, siswa itu tidak boleh kita memberikan hukuman, tapi hukuman itu kita ganti dengan memberikan konsekuensi kepada siswa. Dan juga siswa yang berprestasi dan mendapatkan juara itu tidak boleh kita memberikan hadiah. Nah, kalau kita memberikan hadiah kepada siswa tersebut, otomatis kan ada pencemburuan sosial untuk siswa-siswa yang lain juga. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Poin yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan restitusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, keterampilan hidup. Dapat dipercaya siswa yang lain juga. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Poin yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan restitusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini, ada yang dikatakan sebagai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya, kita harus memiliki rumah, menjaga kesehatan kita, harus makan.
Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, kita menyayangi sesama tanpa memandang bulu, miskin, kaya, pintar, bodoh seseorang, kita tidak memandang itu. Terus kebebasan. Kebebasan itu dalam hal merampas, menyakiti, berkelahi, membuli. Terus kesenangan itu contohnya permainan, perhiasan, saling berbangga kalau kita diberikan sesuatu. Terus penguasaan, contohnya mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau di dalam kelas mendengarkan guru saat pelajaran berlangsung. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini, poin yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kita akan bahas satu persatu. Contoh penerapannya dalam 5 posisi kontrol ini pada kasus. Kemarin saya sudah menerapkan kasus pada siswa. Nah, kasus yang pertama atau kasusnya, siswa tidak memakai sepatu saat datang ke sekolah. Nah, lari keliling lapangan sebanyak 30 kali. Ini sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Terus, sudah sering kali ibu dan bapak guru menasihatimu, kamu selalu saja tidak mendengarkan. Nah, ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apalah, lain kali jangan ulangi lagi hal yang sama. Ini perkataan ini posisi kontrol sebagai teman. Terus, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kalau datang sekolah harus memakai sepatu. Jadi jangan kamu ulangi lagi ya. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Terus dengan kasus yang sama, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di dalam lingkungan kelas tersebut. Contohnya, nah kita membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Yang pertama itu misalkan kita di kelas harus bersih, terus kita bersahabat dengan teman di kelas dan sebagainya. Banyak lagi tentang contoh keyakinan yang kita sepakati di dalam kelas. Terus selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu ada yang dikatakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pada segitiga restitusi itu poin yang pertama menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Tidak ada siapa tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak merasa begitu. Terus yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang lebih penting itu. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, pertanyaan dalam bentuk menanyakan keyakinan ini, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang terjadi menurut kamu? Apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak. Semangat bersama. Ya, sampai di sini Semangat. presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.